Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video ke-7. Nah, di video ke-7 ini kita bakal ngebahas apa itu politik identitas. Perkenalkan, nama saya Sofia Kasih-Kinanti dari program Ilmu Komunikasi. Lanjut, saya dari program Ilmu Komunikasi, nama saya Sofia Kasih-Kinanti. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas yang pertama, definisi politik identitas dari etimologis menurut ahli dan kesimpulannya nanti kita bakal bahas. Kemudian yang kedua kita bakal bahas ciri-ciri politik identitas. Yang ketiga yaitu kita bakal mencari tahu contoh politik identitas. Langsung ke uh, subvideo. Yang pertama yaitu definisi politik identitas. Nah, secara etimologis politik identitas itu terdiri dari dua kata, politik dan identitas. Nah, politik ini diambil dari bahasa Yunani yang artinya dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara kota. Ini yang mengemukakan kalimat ini adalah Aristoteles pertama kali ya. Kemudian, nah kalau menurut Andrew Haywood, politik adalah aktivitas sebuah bangsa membuat, mempertahankan, dan mengamandemen undang-undang untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsanya. Nah, kemudian ada kata identitas. Nah, secara bahasa identitas memiliki arti yaitu ciri yang membedakan seseorang atau kelompok dengan orang dan kelompok yang lainnya. Nah, itu identitas. Itu secara politik identitas secara etimologis. Kemudian kita lanjut definisi menurut para ahli. Nah, yang pertama ada menurut Donald L. Morowitz. Nah, menurut Morowitz, politik identitas yaitu sebuah garis tegas yang membedakan siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Jadi kayak garis kualifikasi gitu loh, siapa yang bisa masuk, siapa yang enggak. Menurut Morowitz seperti itu. Kemudian ada menurut Abdillah. Menurut Abdillah, politik identitas adalah politik yang fokus tujuannya adalah untuk membentuk kekuatan berdasarkan persamaan. Jadi politik identitas ini menggabungkan membentuk suatu kekuasaan atas dasar persamaan. Itu menurut Abdillah. Nah, kalau misalkan menurut Cressida Hayes, politik identitas adalah aktivitas politik yang berdasarkan atas persamaan pengalaman dalam ketidakadilan. Jadi misalkan ada ada sekelompok orang yang merasakan ketidakadilan, yang diperlakukan ketidakadilan. Nah, itu mereka bergabung menjadi aktivitas politik. Nah, contohnya menurut Cressida Hayes juga, oh ya kepotong. Menurut Cressida Hayes, jadi aktivitas politik ini tujuannya adalah untuk bersatu, sama hampir mirip kayak Abdillah, yaitu bersatu untuk menaikkan derajat dan martabat. Tadi atas dasar persamaannya perasaan ketidakadilan tadi. Nah, kemudian ada menurut Stuart Hall. Menurut Stuart Hall, politik identitas adalah proses yang dibentuk dalam sistem bawah sadar manusia. Nah, sistem ini muncul karena adanya ketidakpuasan dalam proses penyelesaian masalah sosial. Jadi misalkan kita merasakan ketidakpuasan, nah sistem bawah sadar kita tuh bakal memproses atau membentuk sistem yang dikatakan politik identitas. Itu menurut Stuart Hall. Kemudian kita bakal ngebahas, oh ya jadi definisi yang kesimpulannya ya, politik identitas itu adalah politik untuk menggabungkan kekuatan politik atau bersatu untuk membentuk kekuatan politik atas dasar persamaan seperti persamaan etnis, persamaan ras, persamaan agama, dan persamaan pandangan politik. Itu menurut Abdillah ya yang dipakai. Kemudian video kedua yaitu ciri-ciri politik identitas. Apa aja ciri-ciri politik identitas? Politik identitas memiliki yang namanya kesamaan tujuan untuk membentuk suatu kekuatan yang dinamakan kekuatan politik. Nah, jadi setiap politik identitas itu dia mempunyai kesamaan tujuan. Kemudian yang kedua adanya ketidakpuasan. Jadi politik identitas itu terbentuk
atau bersatunya sekelompok orang itu ada karena ada ketidakpuasan yang muncul di antara masyarakat-masyarakat yang merasa terpinggirkan. Kemudian ada yang ketiga, politik identitas sebagai jalur alternatif untuk menyatukan kekuatan. Jadi politik identitas ini membuka jalur untuk menyatukan kekuatan dalam rangka menjalankan demokrasi. Lanjut. Yang ketiga, contoh politik identitas. Yang pertama, contoh politik identitas agama. Nah, jadi contoh maksudnya politik identitas agama yaitu menyatukan kekuatan politik berdasarkan kesamaan agama. Contohnya adanya partai PAN sama partai PKB. Nah, mereka itu partainya berdiri atas dasar agama Islam. Nah, tapi mereka bedanya yang satu, yaitu PAN dia ada di sisi Muhammadiyah dan PKB ada dari sisi Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian yang kedua ada contoh politik identitas etnis. Nah, kalau misalkan politik identitas etnis itu dia membangun kekuatan dengan anggota masyarakat yang memiliki kesamaan etnis. Jadi misalkan ada calon kepala daerah nih, misalkan dari provinsi nih ya, dari tingkat provinsi, mau milih kepala daerah provinsi A. Nah, kan di suatu provinsi itu terbentuk atau dari berbagai kota. Nah, misalkan ada kepala daerah A ini, calon kepala daerah A ini berasal dari kota B. Nah, makanya dia itu menghimpun kekuatan pasti dari anggota masyarakat etnis dia yang sama atau berdasarkan kota dia yang sama gitu kan. Misalkan dari kota B juga dia menghimpun kekuatan pendukungnya. Nah, kemudian ada politik identitas gender. Jadi politik identitas gender ini menyatukan kekuatan politik atas dasar persamaan gender seperti misalkan perempuan. Jadi pemerintah contohnya adalah seperti pemberian kuota khusus bagi wanita dalam kursi politik. Nah, dengan adanya pemberian kuota khusus perempuan ini, khusus wanita, maka mendorong adanya mendorong terbentuknya politik identitas atas dasar persamaan gender, yaitu para wanita akhirnya bersatu untuk mendukung sesama wanita agar bisa berada dalam kursi politik itu maksudnya. Nah, referensinya yang saya gunakan adalah dari majalah adalah Buletin Hukum dari yang ditulis oleh Zahrotun Nimah. Nah, ini adalah majalah dari UIN Jakarta. Kemudian saya menggunakan rujukan atau dari ini, dari karya ilmiah yang berjudul Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas yang ditulis oleh Saudara Mifdal Zusron Al-Faki. Terima kasih. Sekian dari saya, Sofia Kasih Kinanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.